Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Istiqamah, mahasiswi gizi angkatan 2023 dengan NIM 230305505011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rute pemberian obat melalui rute oral. Pasti kita semua pernah minum obat ketika kita sedang merasa sakit kepala ataupun demam. Nah, biasanya kita tinggal menelan tablet atau kapsul obat dengan air putih. Nah, itu adalah salah satu contoh pemberian obat melalui rute oral ini. Nah, cara ini itu yang paling sering kita gunakan. Nah, obat yang kita minum itu akan melewati mulut, lalu masuk ke lambung, kemudian dicerna oleh usus halus sebelum akhirnya masuk ke aliran darah. Jadi, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya ada proses yang panjang di dalam tubuh kita sebelum obat ini tuh bekerja. Nah, kenapa sih rute ini tuh menjadi rute yang paling sering kita gunakan? Jawabannya itu jelas karena rute ini merupakan rute yang paling praktis dan nyaman. Kita juga tidak perlu bantuan tenaga medis untuk menggunakan cara ini. Kita bisa melakukannya sendiri di rumah ataupun di tempat lain, dan biayanya juga relatif lebih murah. Itulah sebabnya sebagian besar obat, mulai dari vitamin, antibiotik, hingga obat diabetes sekalipun itu banyak yang berbentuk tablet, kapsul, maupun sirup. Tapi tentu saja tidak ada cara yang sempurna. Obat yang diminum lewat mulut biasanya bekerja lebih lambat karena harus melewati sistem pencernaan terlebih dahulu. Selain itu, ada yang namanya first pass effect di hati yang bisa membuat sebagian obat ini itu hilang sebelum masuk ke aliran darah. Rute ini juga tidak cocok diberikan pada sebagian orang dan beberapa kondisi pasien. Misalnya, kita tidak bisa memberikan obat melalui rute ini pada pasien yang mengalami muntah-muntah, tidak sadarkan diri, atau mengalami gangguan menelan. Bahkan beberapa obat juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut seperti mual atau perih. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum meminum obat melalui rute ini. Yang pertama, kita harus minum obat harus dengan meminum air putih, tidak boleh meminum kopi, teh, susu, ataupun minuman lainnya, karena itu hanya akan memperlambat cara kerja obat. Lalu, jangan lupa untuk mengikuti dosis yang telah diberikan oleh dokter ataupun apoteker. Dan jika muncul efek samping setelah mengkonsumsi obat seperti timbul alergi, merasa mual, dan diare, segeralah ke dokter untuk berkonsultasi. Nah, jadi rute oral ini memang sederhana dan praktis, tetapi tetap ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar obat dapat bekerja secara maksimal, baik, dan aman. Semoga penjelasan saya kali ini dapat membantu kalian untuk lebih paham tentang bagaimana obat bekerja di dalam tubuh kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.